NU Muhammadiyah beda nggak? Beda. Kan kemarin ada yang peneliti BRIN, ya, pendirian dia sebenarnya sudah pas, tapi kata-kata dia membela pendiriannya tidak pas. Jadi ada orang baik, tapi cara dia menyampaikan kebaikan itu tidak baik. Nah, itu banyak terjadi. Ini yang membuat konflik. Seharusnya tidak main jalur hukum. Orang Muhammadiyah harusnya juga nggak usah main hukum lah. Main islah aja. Dan negara seharusnya tidak usah ngotot juga harus dihukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Sultan Rafi ID, channelnya ngumpulin nasihat ulama untuk menasihati diri sendiri. Alhamdulillah, bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Teman-teman semua, saya ingin sedikit flashback karena ini sudah di tahun 2023 dan di tahun depan di tahun 2024 Indonesia mau punya gawe. Indonesia mempunyai hajat besar, yaitu pemilihan umum atau pemilu yang utama adalah pemilihan presiden yang ke-8. Mungkin teman-teman sudah pada tahu ya, sudah ada muncul nama-nama yang akan menjadi kandidat presiden di tahun 2024. Kalau kita sedikit flashback di tahun 2014, kita flashback di tahun 2019, kita mengetahui ada dua kubu, di kubunya Pak Prabowo dan kubunya Bapak Jokowi, yang menjadikan ketegangan antar anak bangsa, yang menjadikan kerukunan antar anak bangsa itu sedikit terganggu. Bahkan bukan anak antar bangsa, sesama saudara, bahkan sesama keluarga antara ayah anak, mungkin juga antara suami istri, bersih tegang gara-gara beda pilihan presiden. Tapi yang perlu sangat disyukuri di tahun 2019 dengan alhamdulillah dengan legowonya Pak Prabowo dan dengan sikap terkubonya Pak Prabowo dan juga dengan bijaknya Bapak Jokowi, yang akhirnya mereka islah, bersepakat untuk bekerja sama membangun bangsa Indonesia. Karena itu adalah hal yang penting, lain memikirkan egonya masing-masing, memikirkan nafsunya masing-masing. Dan di video kali ini Buya Rosia Hasim akan menceritakan mengenai permasalahan islah. Nah, bukan masalah sih ya, mengenai temanya tentang islah, tentang ukhuwah Islamiyah di tausiah beliau yang ketika beliau saat ini sedang berkunjung ke negara Korea. Silahkan disimak, silahkan dicatat yang baik-baik, dan semoga teman-teman semua mengambil manfaat dari video kali ini. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disimak ya. Bismillahi walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Ahmad Ruhillah, Sayyidina Muhammad Nurillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa li baitihi wa zurriyatihi wa ummatihi. Masya Allah. Amma ba'du, puji syukur kepada Allah, jauh-jauh ke Korea ketemunya orang Indonesia. Akhirnya merasa tidak asing. Ini nikmat sekali. Dan lebih khusus lagi ketemu pejuang-pejuang Ahlus Sunnah, wabil khusus orang-orang Nahdlatul Ulama. Maka salam ta'zim, karena orang yang sudah hadir langsung ta'zim saya pada Gus Habib ya, Sohaib. Lagi kuliah Gus ya. Sudah pas ya, ketuanya langsung alim allamah, cocoklah untuk membimbing kita semua. Ini bapaknya begitu juga dari KBRI, ternyata sahabat saya lama kita nggak ketemu, 2017 ya Pak Karyadi ya.
Benar nama Pak Karyadi, benar Karyadi. Pak Karyadi, Pak Yadi. Ada Cigu satu, mana aneh Cigu nih. Pak Gogot. Dulu saya sering ngisi di masjid beliau. Dulu dengan Pak Adi, Pak Yadi kita ketemu di Prancis. Alhamdulillah ada beberapa asatis, para pengurus yang intens berkomunikasi dengan kami. Pak Bos, mana Pak Bos? Wajahnya udah kayak orang Korea. Ternyata istrinya orang Korea. Jadi banner yang di depan sudah dipraktekin sama beliau. Nikah dengan orang Korea. Ada yang menyusul? Insya Allah niat semua nih kayaknya nih. Salawat dan salam selalu kita kirimkan untuk kekasih Allah, ayahanda ruhani kita semua, boleh disebut Abul Arwah. Saya sering menyebutnya dengan Aba Ruhi, karena salawat kalau sudah menyebut Aba Ruhi, abati Rasulillah, itu sulit, pasti keluar air mata. Kata para imam kita, kata guru-guru saya dulu, mursyid saya, ciri-ciri Rasulullah hadir saat engkau bersolawat, bulu romamu berdiri, badanmu merinding, bahkan air matamu mengalir. Kadang-kadang sesekali Allah zahirkan nurnya, kadang-kadang Allah zahirkan surahnya. Surah ini tidak berarti Rasulullah ruhnya di sini, bukan, tapi nurnya. Coba lihat matahari, mataharinya satu, tapi kalau kita sudah buka jendela rumah, pasti cahaya masuk. Matahari yang di sana, yang di Indonesia, yang di Mekah, yang di Perancis, yang di sini, yang di Korea sama. Mataharinya satu, tapi cahayanya bisa menyebar kemana-mana. Maka bukalah pintu kolbu, jendela kolbu, biarkan cahaya itu menembus ke dalam kolbu. Bagaimana caranya? Lepas rindu itu kepada Rasulullah SAW. Panggil beliau. Kalau saya panggil Gus Habib ini dengan hoi, pasti nggak jawab. Lewat jalan aja, hoi. Nggak jawab, nggak nyahut. Kenapa? Hoi itu bukan namaku. Pasti beliau ngomong begitu. Tapi kalau saya panggil, minimal saya panggil Gus, pasti ngeliat. Nah, apalagi kalau panggil Gus Habib, langsung putar badan itu ya. Kalau kita panggil baginda Rasulullah SAW dengan namanya, nama beliau apa? Nama buminya Muhammad. Begitu di hadis Daruqutni, hadis Dailami, hadis-hadis yang lain. Ismuhu fil ard Muhammad. Namanya di bumi Muhammad. Wa fis samai Ahmad. Ini dijadikan muqaddimah oleh Said Ahmad Zaini Dahlan, guru dari kiai-kiai kita sebelum pulang ke Jawa, seperti Syekhana Khalil. Itu sebelum pulang, bergurunya Ahmad Zaini Dahlan, itu buka kitab, beliau buat begitu. Semoga Allah curahkan salawat dan salam kepada zat yang di bumi namanya Muhammad, di langit namanya Ahmad. Panggil dia dengan dua nama itu, pasti hadir. Kok ada yang merasakan, ada yang tidak merasakan? Iya. Karena dia sekarang secara fisik sudah terkubur di Madinah, tapi secara rohani, rohnya tidak pernah dikubur. Maka yang merasakan kehadirannya hanya yang hadir rohaninya. Jadi bagaimana menghadirkan Rasulullah? Hadirkan dulu rohani kita. Buat dia sadar bahwa dia sedang berhadap dengan Allah Subhanahu wa taala, baru hadir baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tema kita apa? Menjalin ukhuwah, perkokoh persatuan. Menjalin ukhuwah. Ukhuwah itu bukan bahasa Indonesia. Ukhuwah itu bahasa Arab. Ditulis di dalam surat Al-Hujurat, saya ingat saya. Benar Gus ya? Allah menjelaskan mengenai ada dua kelompok orang beriman berperang. Kalau itu terjadi, apa Allah fa aslihu. Bukan persatukan,
cukup islah. Karena sulit mempersatukan orang, tapi mengislah mudah. Apa beda islah dengan mempersatukan? Islah itu kata salaha, salaha yasluhu sulhan, aslaha yuslihu islahan. Islah itu mencari titik temu persamaan, mengurangi perbedaan, itu namanya islah. NU Muhammadiyah beda nggak? Beda. Kan kemarin ada yang peneliti BRIN, ya. Pendirian dia sebenarnya sudah pas, tapi kata-kata dia membela pendiriannya tidak pas. Jadi ada orang baik, tapi cara dia menyampaikan kebaikan itu tidak baik. Nah, itu banyak terjadi. Ini yang membuat konflik. Seharusnya tidak main jalur hukum. Orang Muhammadiyah harusnya juga nggak usah main hukum lah. Main islah aja. Dan negara seharusnya tidak usah ngotot juga harus dihukum. Ini hanya persoalan orang baik membela kebaikannya tapi kurang baik. Dalam hukum itu ada namanya hukum normatif, hukum kaku. Agak hukum yang tidak normatif. Nah, itu tergantung kearifan daripada orang yang menjalankan hukum. Dan ada satu kalimat dari Imam Abu Hanifah. Kalau yang nyantri pasti tahu ini. Arafun nas a'rafuhum bil khilaf. Orang paling arif, paling alim bukan disebut hafiz Quran, bukan. Bukan orang yang pakai kopiah hitam kemana-mana, bukan. Orang yang paling alim, orang yang paling mengenal a'rafuhum bil khilaf, paling mengerti perbedaan dan cara berbeda. Saya yakin di sini banyak kepala, walaupun dipimpin oleh bendera hijau, tetap aja beda kepala, beda urusannya. Ya. Maka di Quran ada surat Al-Hujurat, boleh kita sebut itu surat manajemen konflik. Itu surat pendek, cuma 1,5 halaman, 2,5 halaman, tapi bisa menyelesaikan konflik sampai akhir zaman kalau orang mau memakai itu. Tapi biasanya manusia kalau dilarang gimana? Kamu jangan begitu, pasti dikerjain. Ketika disebutkan aslihu islah, tapi kita mencari perbedaan. Disuruh mencari persamaan, kita doyan cari perbedaan. Uniknya Korsel dominan laki-laki. Ya, konfliknya pasti konflik maskulin. Konflik dominasi. Saya nggak tahu dominasi apa yang dikonflikkan karena baru 2 hari di sini. Beda dengan Taiwan dan Hong Kong, dominasinya perempuan. Nah, itu konfliknya konflik sesuatu yang sifatnya feminis, ya, keperempuanan. Sehingga tidak sedikit terjadi kurang senang dengan ketua majelis buat majelis baru. Itu kejadian di Hong Kong. Di sini nggak begitu kan? Alhamdulillah, beneran nih. Alhamdulillah, itu berarti sudah mulai innamal mu'minuna ikhwah. Ada kalimat penting di situ. Ada 2. Pertama kalimat innama. Innama, kalau bagi Gus Habib ini sudah makanan harian. Inna itu taukid, stressing. Apa sih stressing? Penekanan. Apabila digandeng dengan inna, itu maknanya bertambah, yaitu taukid wal hasr. Apa arti hasr? Pakai shad. Membatasi. Kalau diterjemahkan menjadi hanya, terjemahannya menjadi sungguh hanyalah.
Yang bersaudara itu al-mu'minun gitu Masya artinya. Allah. Hanya yang beriman pakai alif lam. Alif lam itu dalam bahasa Arab beda. Kalau usul fikih lil istighraq. Tapi dalam ilmu akidah dan ilmu kerohanian, satu huruf alif menunjukkan ahadiyatullah. Karena mereka bergerak mulai dari ahadiyatullah, bertauhid kepada Allah. Ini basic kita bersatu. Semua yang hadir siang ini, kenapa hadir? Karena ahadiyatullah. Kita meyakini Allah Maha Esa. Dan itu ada lam. Seorang imam namanya Imam Al-Jili itu mengatakan lam itu artinya lam jalaliyah dan jamaliyah. Khusus al-mu'minun itu adalah al-jamaliyah. Orang beriman itu dengan akidah yang ada dalam dirinya dan keindahan Allah yang melekat pada sifat-sifat mereka. Allah itu maha indah dengan apa? Bayangkan setiap hari Allah memberi oksigen kepada manusia, tapi setiap hari juga manusia itu lupa kepada Allah. Bayangkan setiap hari Allah memberi gerak energi supaya jantung untuk bergerak. Tapi setiap jantung bergerak itu juga banyak orang lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang saya janjikan malam tadi. Jadi malam tadi kami sudah mulai nyicil Gus. Kajian di Masjid Darussalam Baran ya. Apa yang pernah kita sampaikan? Apa perbedaan kita dan binatang ataupun tumbuhan, Masya Allah, dalam membangun hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Kan ayatnya jelas. Surat Al-Hasyr ayat pertama, Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Bertasbih, itu bahasa Arab. Berzikir, bisa juga tasbih itu dalam ilmu usul fikih bermakna salah. Wa minal laili ada surat Qaf, di antara malam sabbihu, sabbih di suratnya salat, fasalli. Jadi kata sabbaha berarti salat. Yusabbihu lillah atau sabbaha lillah, senantiasa bertasbih. Apa yang di langit, yang di bumi. Di langit siapa yang tinggal? Yang tinggal di langit siapa? Malaikat, benar. Udah ketemu belum? Itu surat Ar-Ra'd ayat 13 ya. Bahwa malaikat itu bertasbih min khifatih, karena takut kepada Allah. Disebut jalaliyah. Jadi malaikat itu nyembah Allah karena takut. Kenapa Allah masih ciptakan manusia? Ini karena lam yang ada di alif lam mim tadi, alif lam al-mu'minun tadi. Apa arti lam di situ? Jamaliyah. Jamal, indah, melahirkan satu sifat yaitu rahmah. Rahmah, kasih sayang. Itulah yang kemudian menjadi mahabbah, cinta.